Dias Ananta. Saya dari program studi PGSD Universitas PGRI Palembang. Di sini saya membuat tugas apresiasi sastra, yaitu cerita rakyat. Oke. Dahulu kala di Pangkalan Balai hiduplah seorang janda bersama dengan kedua anaknya. Anaknya yang pertama masih berumur 10 tahun dan anaknya yang kedua masih bayi. Kedua anaknya telah menjadi yatim. Mereka hidup sangat sederhana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Ibunya mencari apa saja yang ada di hutan untuk dimakan. Sesekali, ibunya juga mencari ikan di sungai. Suatu hari, ibunya mencari ikan di sungai dan ia berhasil mendapat seekor ikan. Ikan mas yang cukup besar. Segera ikan mas tersebut dibawanya pulang sampai di rumah. Ikan mas yang didapatnya langsung dibersihkan dan dimasaknya. Setelah matang, ikan mas tersebut disimpannya dalam lemari. Ia pun pergi ke hutan. Sampai di hutan, ibunya langsung mencari jangkrik. Selama berjam-jam, ia mencari jangkrik untuk santapan ia dan anak-anaknya, dan juga untuk dijual. Uang hasil penjualan jangkrik digunakan untuk membeli kebutuhan yang diperlukan. Setelah mendapatkan jangkrik yang banyak, ia pulang ke rumahnya. Sampai di rumah, ia menyimpan jangkrik yang didapatnya. Karena kelaparan, ia bermaksud makan. Akan tetapi, ia sangat kecewa. Makanan telah habis. Tidak sedikit pun disisakan oleh anaknya. Apa boleh buat? Ibunya hanya bisa menahan lapar. Ternyata, kenakalan anaknya tidak sampai di situ. Perbuatan anaknya kembali mengecewakan ibunya. Jangkrik-jangkrik yang ditangkap ibunya dari sore hingga malam itu dimain-mainkannya dan dilepaskannya. Begitu saja. Penerbangan seluruh jangkrik yang telah dengan susah payah ditangkap ibunya. Ibunya mencoba kembali menangkap jangkrik-jangkrik yang ada, tetapi sia-sia. Jangkrik-jangkrik itu sudah berterbangan ke sana dan kemari. Apa boleh buat? Ibunya menangis melihat sikap anak-anaknya yang kurang ajar terhadapnya. Untuk melepaskan kekecewaannya, ia pun pergi ke hutan. Lama ia berjalan hingga ia sampai di sebuah batu yang sangat besar. Ia berhenti berjalan dan berdiri di balik batu tersebut. Ia menumpahkan tangisnya dan menangis di batu besar tersebut. Ya Tuhan, alangkah kurang ajarnya anakku, ucapnya sambil terisak. Ya Tuhan, temukanlah aku dengan betu belah betu betangku, biar aku ditelannya dan aku tidak akan bertemu lagi dengan anak-anakku. Diamlah kau, akulah betu belah betu betangku yang kau cari. Aku akan menelanmu jika kau mau, ujar batu besar yang ia duduki. Seketika batu itu terbelah dua dan langsung menelannya. Hanya jari jempolnya yang tersisa di luar batu. Setelah menunggu lama, ibunya pergi dan belum pulang-pulang. Anaknya mulai khawatir. Anaknya mulai merasa bersalah akan kelakuan yang ia perbuat pada ibunya. Ia mencari ibunya di hutan. Ia pergi ke hutan sambil menggendong adiknya yang masih bayi. Sambil berjalan, ia terus menjerit memanggil ibunya. Uma, Uma, engkau di mana? Jeritanya sambil berjalan ke sana kemari.
"Oi umakku, maafkan aku. Aku telah bersikap kurang ajar." Ia mulai menangis. "Umak, aku berjanji tidak akan berbuat nakal lagi padamu." Tiba-tiba ia teringat dengan perkataan ibunya bahwa dia di dalam hutan terdapat batu belah betangkup. Menurut ibunya, batu tersebut dapat menelan manusia. Ia pun memutuskan mencari batu tersebut. Sulit apapun rintangan yang akan dihadapi, ia terus mencari sambil bertembang. Bertembang betu belah betu betangkup. Jangan kau telan umakku. Kau di mana? Lah terus menjerit memanggil ibunya. Dan tidak henti-hentinya bertembang. Betu belah betangkup. Jangan kau telan umakku. Kau di mana? Betu belah betangkup. Jangan kau telan umakku. Kau di mana? Adiknya yang masih bayi pun menangis. Adiknya menangis karena kelaparan. Adiknya ingin menyusu dengan ibunya. Tiba-tiba sebuah batu besar memanggilnya. "Hei anak kecil, cepatlah ke sini," teriak sebuah batu. "Siapa kamu?" "Akulah batu yang kau cari." "Di mana umakku?" "Umakmu sudah kumakan. Sekarang potonglah jempol tangan umakmu ini dan berikanlah pada adikmu," ujar batu. Anaknya segera menuruti perintah si batu. Dipotongnyalah jempol ibunya dan diberikannya kepada adiknya. Jempol ibunya menjadi pengganti ASI dari ibunya untuk adiknya. Setelah memberikan jempol ibunya kepada adiknya, ia secepatnya berlari meninggalkan hutan. Ia terus mengingat kejadian itu sampai tua. Sejak saat itu, kedua anak tersebut menjadi yatim piatu. Sekian cerita rakyat saya. Makasih. Jancok.